Berdasarkan data Badan Peradilan Agama, kasus kekerasan dalam rumah tangga KDRT yang menimpa artis sekaligus politikus Vena Melinda dalam bahtera rumah tangganya. Pelaku juga kerap mengancam akan membunuh korban dengan dalih cemburu. Tengah viral di media sosial, kamera pengawas merekam seorang suami menganiaya istri sirinya di sebuah tempat cuci baju di Kota Bekasi, Jawa Barat. Ironisnya, pelaku sempat mengancam dengan pisau terhadap sang istri di depan anak-anaknya. Kalian pernah dengar kasus KDRT gak sih? Menurut Komnas Perempuan, selama 5 tahun terakhir, yaitu dari 2019 sampai tahun 2022, sebanyak 36.356 kasus KDRT yang terjadi di Indonesia. Berikut rinciannya per tahunnya. Dari 2019 sebanyak 10.695 kasus KDRT yang terjadi. Di tahun 2020 sebanyak 14.539 kasus yang terjadi. Di tahun 2021 sebanyak 11.107 kasus yang terjadi. Di tahun 2022 sebanyak 7.876 kasus KDRT yang terjadi, dan di tahun terakhir yaitu tahun 2023 hingga 1 Januari 2024 sebanyak 2.139 kasus KDRT yang terjadi. Korban KDRT berhak mendapatkan pendampingan dari berbagai pihak, contohnya seperti petugas penyidik, penasihat hukum, tenaga medis, pekerja sosial, dan juga lembaga swadaya masyarakat atau yang bisa disebut dengan LSM. Untuk lembaga-lembaga yang menangani kasus KDRT dimulai dari Polri, Kejaksaan, Pengadilan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau biasanya disebut dengan Kemen PPPA, Komnas Perempuan, dan yang terakhir ada lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang perlindungan perempuan dan anak. KDRT bisa disebabkan dengan banyak hal, contohnya bisa dari komunikasi yang buruk, gangguan mental, ketidaksetaraan gender, posesif atau kecemburuan, dan yang terakhir bisa disebabkan karena perbedaan pendapat atau perbedaan perspektif dari sang suami atau sang istrinya. Kasus kekerasan dalam rumah tangga atau biasa disebut KDRT terjadi pada ibu rumah tangga yang berinisial TA di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. TA merupakan warga asli Jalan Tegal Binangun, Perumahan Ar-Rahman di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Dirinya melaporkan suaminya ke SPTK Polda Sumsel setelah dirinya mengalami kekerasan dalam rumah tangga pada Senin lalu, tanggal 22 April 2024. Motif dari pelaku melakukan kekerasan karena sang suami cukup geram karena selalu diperingatkan oleh sang istri untuk stop bermain judi slot atau biasa disebut judi online. Karena hal itu, suami akhirnya emosi yang tidak terkontrol dan akhirnya melakukan kekerasan kepada istrinya. Nah, menurut penuturan dari sang korban, dirinya sudah menegur dari sejak subuh sebelumnya hingga jam 3 sore merupakan puncak di mana sang suami mulai geram atau emosi karena terus-menerus diingatkan oleh sang istri untuk stop bermain judi online. Saat itu juga sang istri diperlakukan keras oleh sang suami. Tidak hanya dari situ, sang korban juga sempat menegur suami yang hendak minggat dari rumah dan membawa uang 450.000 yang dimana uang tersebut merupakan cicilan motor yang akan dipakai judi online oleh sang suami. Hingga akhirnya sang istri pun dipukul, lalu disiksa hingga lebam-lebam oleh sang suami. Standpoint teori atau yang bisa kita sebut sebagai teori sudut pandang adalah teori yang berfokus pada bagaimana keadaan kehidupan individu mempengaruhi bagaimana individu memahami dan juga membangun dunia sosial. Titik awal untuk memahami pengalaman, bukan kondisi sosial, ekspektasi peran, ataupun definisi yang dihasilkan, melainkan cara-cara khusus individu untuk membangun kondisi dan juga pengalaman mereka di dalamnya. Dari penjelasan teori tadi, kita dapat mengaitkannya dengan kasus yang kita bahas kali ini, yang dapat dilihat dari sikap atau perilaku sang pelaku yang selalu menunjukkan kalau dia ini merasa kesal dan juga geram terhadap istrinya yang kerap kali menegurnya karena dia kecanduan judi online. Mungkin dari sudut pandang sang suami, melakukan judi online ini adalah salah satu cara untuk mencari nafkah dan juga menafkahi keluarganya. Akan tetapi dari sudut pandang sang istri, ini adalah salah satu cara yang salah untuk mencari nafkah.
Karena menurut keterangan sang istri, ini akan menjadi bumerang bagi keluarganya yang dimana akan berdampak buruk terhadap ekonomi keluarganya. Maka dari itu, sang istri selalu mengingatkan atau menegur sang suami untuk tidak kecanduan judi online. Dan dari situlah terjadinya permasalahan KDRT.